Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Karina Alia. Hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya dengan judul baru, yaitu langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, kalian harus tahu dulu nih konsep dasar dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, berikut penjelasannya. Uji validitas dan reliabilitas merupakan uji instrumen dalam penelitian, terutama pada angket kuesioner. Kedua, uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang sama atau stabil. Jika digunakan berkali-kali pada subjek yang sama, asalkan atribut yang diukur tidak berubah. Selanjutnya, metode yang umum digunakan dalam uji reliabilitas yaitu Cronbach's alpha. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas sudah terpenuhi atau lolos. Terakhir, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang sudah lolos dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, karena sudah tahu konsep dasarnya, buka Excel-nya, lalu di Save As. Sebelum di Save As, usahakan sheet-nya itu berada di awal ya. Setelah klik Save As, pilih jenis filenya yaitu Open Document Spreadsheet, lalu Save. Kalau sudah di-save, buka aplikasi JASP, lalu klik garis 3 di atas, lalu pilih Open, lalu Komputer, lalu Browse. Setelah itu, klik file yang sudah di-save as tadi, lalu Open. Lalu, klik reliability-nya. Jika tidak ada tampilan reliability-nya, kalian klik tanda plus di atas, lalu centang di bagian reliability-nya. Klik reliability-nya, lalu pilih Unidimensional Reliability. Pilih item 1-20 untuk memindahkan ke variabel. Jika semua item sudah dipindahkan dan ada satu item yang tidak masuk, klik edit data, lalu cari item yang tidak masuk tadi, klik kolom tersebut untuk mengubah jenis kolomnya menjadi scale. Balik ke analisis, klik item yang tertinggal tadi dan menyesuaikan urutannya. Penjelasan tambahan, uji validitas menggunakan validitas isi dengan bantuan expert judgment. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha dengan kriteria lebih dari 0,7. Masing-masing item atau soal memiliki RIT lebih dari 0,3. Setelah itu, masuk ke analisis dan centang beberapa di bagian ini. Kalau sudah keluar hasilnya, cari angka yang di bawah 0,3 pada item untuk dibuang. Mulai dari 0,0, 0,1, dan 0,2. Jika sudah selesai membuang item yang di bawah syarat RIT dan menyisakan beberapa variabel di atas 0,3, salin atau copy data RIT dan Cronbach's alpha-nya untuk kita masukkan ke Word. Setelah disalin ke Word, tinggal dicocokin antara data Cronbach's alpha dan item pada tabel variabel blueprint. Untuk item yang tidak ada di data Cronbach's alpha, itu dibuang pada tabelnya. Jika sudah selesai dibuang, maka berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dapat disimpulkan bahwa instrumen minat dakwah dalam penelitian ini tidak layak. Kenapa? Karena syarat minimal setiap indikator itu diwakili oleh minimal 2 item atau soal pada blueprint
atau variabel. Karena salah satu item tidak memenuhi minimal, maka dikatakan tidak layak atau tidak terpenuhi. Dan penelitian yang layak itu seperti apa? Yang harus memenuhi syarat minimal 2 item atau lebih juga tidak masalah ya, pada variabel atau blueprint. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.